Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khonsa Khairul Muna dengan NIM G0023091 dari kelompok A2. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai anatomi genitouropoetika. Nah, tapi materi yang saya bawakan kali ini tidak akan keseluruhan mengenai genitouropoetika, tapi hanya beberapa sebab-sebab tertentu. Itu ada yang pertama ereksi dan juga ejakulasi, kemudian fertilisasi dan implantasi, kemudian ada mengenai berkemih gitu. Oke, yang pertama adalah ereksi. Oke, sebelum saya menjelaskan mengenai mekanismenya, ada baiknya kita itu mengenal dulu struktur dari organ yang mengalami ereksi ini, yaitu adalah penis. Di sini itu ada yang namanya corpus cavernosum dan juga ada tunica albuginea yang mengelilingi si corpus cavernosum ini. Terus juga ada corpus spongiosum dan juga di tengah dari corpus cavernosum itu ada pembuluh darah. Banyak pembuluh darah seperti itu yang nanti itu akan berperan untuk proses ereksi ini. Oke, itu yang utamanya saja di corpus cavernosum. Oke, baik, untuk mekanisme dari ereksi. Sebelumnya ereksi itu kan disebabkan oleh adanya hasrat seksual yang bisa berasal dari sentuhan, penglihatan maupun penciuman. Nah, saat tubuh merasakan hasrat seksual ini, si impuls nervus parasimpatik dari segmen sakral 2-4 atau NIL-CLMS S2-S4 yang menyalur ke pelvic nerves ini itu akan menginervasi corpora cavernosa. Nah, di dalam corpora cavernosa itu kan dia tersusun dari jaringan ikat yang penuh akan vaskularisasi atau pembuluh darah. Nah, si pembuluh darah yang ada di corpora cavernosa ini itu akan membesar atau mengalami dilatasi seperti itu. Nah, kemudian jadi otomatis si corpora cavernosanya itu akan ikut membesar karena kan pembuluh darahnya itu tuh ada di tengah-tengah si corpora cavernosa seperti itu. Kemudian di situ juga ada tunica albuginea yang dia tuh membantu untuk menjebak darah di corpora cavernosa dan itu mempertahankan ereksi seperti itu. Next, untuk ejakulasi. Sebelumnya ejakulasi sendiri itu dia awalnya itu adalah emisi. Ejakulasi itu diawali dengan emisi, yaitu ketika cairan semen itu tuh berjalan dari testis menuju ke uretra. Untuk ejakulasi itu sendiri itu merupakan ketika si cairan semen itu keluar lewat ostium uretra eksterna gitu. Untuk mekanismenya itu dia dimulai di daerah testis, dan di situ kan ada impuls dimulai di daerah testis. Nah, si impuls nervus itu akan impuls nervus simpatik dari segmen lumbali 1 sampai 3 atau NIL-CLMS L1 sampai L3 itu akan membuat jaringan otot polos pada epididymis di sini itu akan kontraksi dan mendorong sperma ke sepanjang vas deferens. Nah, vas deferens itu yang di atas si epididymis ini, nanti jalan ke atas seperti itu. Nah, kemudian lalu sperma itu akan sampai ke daerah ampula dari vas deferens. Nah, di situ tuh kan ada vesicula seminalis. Nah, si vesicula seminalis itu akan memberikan nutrisi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Seperti itu, memberikan nutrisi, cairan nutrisi seperti itu. Nah, kemudian si cairan nutrisinya ini akan bergabung dengan sperma. Nah, setelah bergabung ini, mereka itu berdua akan mengalir ke ductus ejaculatorius di sini. Nomor 5 ini seperti itu. Nah, barulah setelah itu dia akan melanjutkan perjalanannya di uretra, dan di situ ada uretra pars prostatica.
kemudian lanjut ke uretra pars membranosa, kemudian ke uretra pars spongiosa, dan juga setelah itu ke ostium uretra eksterna, itu untuk ejakulasinya. Sebelumnya itu saat hampir mencapai klimaks itu tuh ada saraf pudendal yang membuat otot pada bulbus spongiosum itu berkontraksi secara ritmik dan mendorong semen itu keluar. Jadi kayak membantu si semen itu keluar. Semen itu adalah gabungan dari sperma dan juga nutrisi-nutrisi yang tadi udah ditambahin di vesicula seminalis, terus di prostat itu. Oke, ini selanjutnya ini adalah kelenjar yang berperan untuk ereksi dan juga ejakulasi. Itu ada vesicula seminalis, kemudian ada prostat, dan juga ada kelenjar bulbo-uretralis atau kelenjar Cowper. Nah, ini gambarnya di sini vesicula seminalisnya, ini prostat, kemudian ini ada bulbo uretralis. Oke, untuk fungsinya si vesicula seminalis ini dia itu memberi nutrisi cairan sperma. Nutrisinya itu berupa fruktosa, asam askorbat, juga asam amino. Kemudian untuk prostat itu dia fungsinya untuk menghasilkan cairan basah untuk menetralisir keasaman vagina. Jadi vagina itu kan dia sifatnya asam gitu ya. Jadi si sperma ini akan dibuat menjadi basah untuk menetralisir gitu. Nah, selanjutnya untuk kelenjar bulbo-uretralis itu fungsinya untuk menghasilkan cairan basah untuk melumasi dan melindungi sperma gitu. Nanti kan soalnya sperma ini akan berjalan kayak lumayan panjang gitu loh, dari vagina, kemudian uterus, kemudian sampai ke tuba uterina seperti itu. Jadi perlu dilindungi supaya dia bertahan sampai akhir gitu. Oke, selanjutnya mengenai fertilisasi dan implantasi. Oke, kita mengenal unsur anatominya terlebih dahulu. Di sini itu ada yang namanya ovarium. Kemudian ada fimbriae itu di ujung tuba uterina. Kemudian di tuba uterina ini tuh ada beberapa kayak bagian gitu, ada infundibulum, kemudian ada ampula, kemudian ada isthmus, terus di sini juga ada ini di tengah sini ada uterus gitu. Di uterus ini dia bakalan menjadi tempat untuk implantasi gitu. Nah, si ovarium ini itu kan dia bakalan saat masa ovulasi dia itu akan menghasilkan ovum gitu ya. Nah, si ovum ini dia itu akan ketika dikeluarkan oleh ovarium dia akan ditangkap oleh fimbriae, kemudian jalan ke ampula, kemudian ke ampula tuba uterina, kemudian ke isthmus, kemudian ke uterus, dan kemudian bisa keluar gitu. Nah, cuman ketika terjadi fertilisasi atau adanya sperma yang masuk, itu nanti akan fertilisasinya itu akan terjadi biasanya di ampula tuba uterina di sini. Oke. Untuk mekanismenya, ketika terjadi pembuahan itu sperma itu akan bergerak menuju ampula ke ampula tuba uterina, yaitu dimana itu tuh merupakan tempat fertilisasi kan tadi. Nah, dia itu menuju ke sananya itu dibantu oleh kontraksi uterus dan juga tuba uterina yang dirangsang oleh prostaglandin dan juga oksitosin seperti itu. Nah, di sperma itu tuh terdapat enzim hyaluronidase dan juga enzim proteolitik yang dia itu tepatnya ada di akrosom sperma. Dia itu akan menghancurkan zona pelusida pada sel telur dan terjadi interaksi antara menghancurkan itu tuh untuk terjadi interaksi antara spermatozoa dan juga oosit gitu. Nah, setelah itu baru desiket itu terbentuk gitu. Dan terbentuknya di ampula tuba uterina. Itu yang normalnya, maksudnya kayak biasa terjadinya. Nah, beberapa orang sih bisa di kayak di tempat lain, dia bisa di isthmus gitu. Nah,
setelah terbentuk zigot itu, nah zigot itu akan namanya kayak tertransport gitu loh, kayak dipindahkan oleh gerak epitel bersilia. Nah, sini kan awalnya di sini. Nah, dia nanti akan tertransport oleh oleh gerak epitel bersilia tadi, dan juga sampai ke uterus di hari ke-5 sampai ke-7. Nah, setelah hari ke-5 sampai ke-7 itu, zigot itu akan berimplantasi. Untuk berimplantasinya tepatnya di endometrium uterus. Gitu, dia akan mencari sumber makanan di situ. Nah, untuk setelah itu hari ke-8 itu akan terbentuk kayak sel-sel trofoblast gitu yang mengandung hormon HCG. Dia itu akan mempertahankan korpus luteum, terus kemudian juga tetap menghasilkan progesteron dan juga susu uterus, dan juga kayak melindungi lapisan endometrium supaya tidak mengelupas gitu ya, biar si zigot itu tuh tetap ada di situ, nggak jatuh gitu loh. Kalau mengelupas kan pasti dia ya hancur, kayak jatuh, hilang gitu. Oke, jadi itu tadi mekanisme untuk fertilisasi dan implantasi. Next, oke, kita akan bahas mengenai perjalanan urin gitu. Jadi urin itu kan pertama kayak diproduksinya di ginjal ya. Jadi ini merupakan anatomi dari ginjal itu sendiri. Nah, di ginjal itu ada kayak unit fungsional terkecil yang namanya itu nefron. Nah, di nefron itu tuh ada glomerulus, ada kapsul albumen, ada tubulus contortus proximal, ada lengkung Henle, ada tubulus contortus distal, kemudian ada tubulus collectivus gitu. Nah, di situ akan terbentuk kayak urin sesungguhnya gitu. Dan setelah si tubulus collectivus itu tuh dia ada di medulla renalis, yang dia itu bentuknya kayak piramid-piramid ini. Kayak gitu. Ya, di ginjal ini juga ada korteks. Tapi si tadi tubulus collectivus itu ada di medulla renalis. Nah, si tubulus collectivus ini nanti akan kayak berkumpul gitu. Nah, si kumpulan tubulus collectivus ini tuh akan membentuk papilla renalis. Ini papilla renalis. Kemudian itu akan dari papilla renalis itu kemudian akan menuju calyx minor. Ini calyx minor, kemudian calyx mayor, kemudian berlanjut ke berlanjut ke pelvis renalis, kemudian baru deh ke ureter, seperti itu. Nah, setelah di ureter ini nanti urin itu akan disalurkan ke vesika urinaria. Nah, di ureter ini tuh sebenarnya ada kayak 3 penyempitan gitu. Nah, yang penyempitan pertama itu tuh di pertemuan uretropelvis, kemudian yang kedua itu dia di apertura pelvis, kemudian untuk penyempitan ketiga itu di kayak pas dia tuh mau masuk ke vesika urinaria, seperti itu. Nah, di vesika urinaria ini nanti urin akan ditampung, seperti itu. Untuk mekanisme berkemihnya sendiri, oke, di sini tuh ada kayak saraf yang berperan nanti. Nah, itu tuh ada simpatis dan juga parasimpatis gitu. Nah, simpatis ini dia itu tuh untuk kayak pengisian urin di vesika urinaria. Kemudian untuk parasimpatis sendiri itu dia berperan sebagai kayak pengeluaran atau pengosongan urin di vesika urinaria kayak gitu. Dan untuk kayak struktur yang berperan itu ada musculus detrusor dan juga ada yang namanya musculus sphincter vesicae. Dia tuh di ujung sini, di sini gini, seperti itu. Nah, musculus detrusor ini ketika ada rangsangan simpatis, dia itu akan menyebabkan dia itu relaksasi gitu. Kalau simpatis dia relaksasi, terus dan juga karena relaksasi itu dia akan terisi gitu. Nah, ketika parasimpatis, ketika ada rangsangan parasimpatis, si musculus detrusor ini akan kontraksi gitu, jadi kayak sebaliknya gitu. Nah, selanjutnya ketika
ada parasimpatis ini, kan parasimpatis tadi itu untuk pengeluaran ya. Nah, saat pengeluaran itu muskulus detrusor kontraksi, terus kemudian untuk muskulus sphincter vesicae-nya itu akan relaksasi. Nah, relaksasinya ini itu menyebabkan si urin itu akan keluar dan itu tuh dilakukannya tuh secara sadar gitu. Tapi kayak untuk orang tua gitu, dia tuh nggak sadar ketika bukan nggak sadar, maksudnya kayak agak susah gitu untuk menahan kencing gitu, berkemih, untuk menahan ya berkemih gitu, karena kayak muskulus sphincter vesicae-nya itu dia itu udah kayak kendor gitu. Oke, nah selanjutnya setelah dikeluarkan itu dia akan lanjut ke uretra. Untuk laki-laki uretranya itu tuh cukup panjang ya, kayak sekitar 15 cm gitu. Dia nanti tuh karena di situ dia melewati kayak beberapa pars gitu. Ada yang pertama itu ada pars prostatica, terus juga ada pars membranosa. Membranosa tuh di bawahnya prostatica di sini. Nah, mohon maaf ya, sini tengah situ. Oke, selanjutnya setelah pars membranosa itu akan berlanjut ke pars spongiosum, kemudian baru deh dia keluar dari uretra ostium uretra externa gitu. Kalau yang perempuan itu relatif pendek, kayak sekitar 4-5 cm gitu dari maksudnya uretranya itu pendek segitu. Nah, dari vesika urinaria ini dia bakal ke uretra yang cuma pendek itu, kemudian baru deh dia keluar dari ostium uretra externa gitu. Oke, cukup gitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.